Teman keren-keren banget loh ya. Baru tahu dia. Memiliki komitmen yang besar untuk senantiasa memberikan pelayanan yang terbaik terhadap para konsumen kita, para airline yang beroperasi di wilayah Surabaya tentunya. Semangat pagi! Pagi. Airnav cabang Surabaya. Excellent. Tepuk tangan untuk kita semua. Bagi saya, public speaking itu adalah tentang menjadi berani dengan penuh tanggung jawab untuk menyampaikan apa yang sebaiknya atau perlu disampaikan. Gak semua buat diomongin kok, betul gak sih? Apalagi kalau berkaitan dengan komplain. Tidak kemudian kita melakukan defense action, membela diri, tapi bagaimana kita menyampaikan bahwa oh yang mereka butuhkan akan kita akomodasi, kita beri, namun dengan situasi, catatan, dan ketentuan yang berlaku. Karena bisa jadi kesalahan ada pada pihak lain, bukan pada pihak kita. Kalau kita bicara komplain ya. Ini hal-hal yang nanti saya ingin diskusi sama teman-teman. Challenge apa sih yang teman-teman hadapi dalam hal berkomunikasi dengan pelanggan, dalam hal berkomunikasi dengan maskapai, dalam hal berkomunikasi dengan pilot? Karena yang menarik di ruangan ini ada 3 divisi sekaligus. Kalau sama ATC aja kita bakal fokus ke ATC. Challenge-nya di mana? Tadi yang bilang, tolong dong Mbak ATC dibikin jadi penyiar yang andal, yang bikin orang itu walaupun ada pakemnya nih ngomong harus sesuai ketentuan, ada SOP-nya kan? Kalau ngobrol sama pilot, karena ini bicara penerbangan, navigasi, nggak bisa macam-macam, nggak bisa menye-menye. Tapi bisa nggak ya dibikin luas, dibikin akrab, dibikin asik, tanpa mengabaikan sisi kepentingan dari pesan yang disampaikan? Bisa nggak? Bisa banget. Termasuk dari sisi ARO yang harus koordinasi dengan tim dan teman-teman ETFM yang urusannya sama eksternal dan kemudian koordinasi internal sebelum dokumen ini dibawa ke ATC. Jalurnya kurang lebih begitu kan? Itulah kenapa Airnav ini kerja tim, gak cuma ATC aja yang kerja, walaupun pilot taunya ATC. Ada tim yang dahsyat di situ, antar instansi yang saling berkolaborasi. Ini role play antara pelanggan dengan Mas Andri. Saya ingin mengajukan slot delay ke jam 5 UTC, apakah bisa diterima Mbak? Baik, informasinya saya terima dulu, detail informasinya saya terima dulu, saya catat. Nanti saya teruskan kepada tim terlebih dahulu ya Mas, pada manajemen. Kami akan berkabar segera. Saya nggak tahu mekanisme kerjanya gimana, tapi how to response di awal, smiling voice. Mas Andri ini keren banget dari sisi ketenangan. Kurangnya Mas, senyum. Oh no, senyum itu dari smiling voice bukan smiling face. Senyum dari suara bukan dari wajah. Smiling voice, suara orang tersenyum. Smiling voice, suara orang tersenyum. Coba, ini kalau saya ngomong gini nih, permisi ya, permisi. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi semuanya. Saya akan cerita tentang tempat saya dulu. Bagi saya kota Solo mempunyai memori yang banyak. Jadi kan waktu itu kan aku kan begadang ya. Saya sampai waktu itu memikirkan apa ya yang mudah dibeli orang. Saya berpikirnya kok malah ada sesuatu yang terjadi pada dia. Iya. Namanya Nunu. Jadi Persia tapi yang badannya gede gitu. Menyampaikan apa yang ada dalam pikirannya itu bukan hal yang mudah untuk dilakukan. Dia bisa aja milih, ya kan Pak kucing saya, terus nangis, terus duduk, selesai. Tapi dia menjelaskan. Dan itu kami apresiasi sekali. Ya, jadi saya mau cerita tentang penugasan saya di Mamuju. Jadi awal mula ceritanya itu adalah saya sedang dalam bimbingan penulisan tesis
dia mengatakan, oh Indonesia gimana sepak bolanya payah, katanya begitu. Ini kali pertama tampil di depan publik. Sebelumnya tampil di depan publik mungkin kalau TikTok kan masih bisa ya, tapi kalau untuk jadi speaking sendirian mungkin baru belum pernah. Dan ini keren banget loh gesturnya. Ini kan orang-orangnya masih pada kenal, kalau udah publiknya udah nggak kenal mungkin. Jangan selalu justru yang kenal itu kejam-kejam videonya. Anda sudah lihat teman Anda dihabisi tadi? Anda sudah lihat? Saya nggak punya cerita, boleh menjelaskan nama lengkap saya aja Mbak Putri? Boleh banget, itu adalah cerita juga Mbak. Oke, siap Mbak. Nama saya Ratna Mardika Ningtyas Lestari. Nah, ketika pandemi ini kita pasti merasakan banyak hal yang berubah. Jadi kita memilih untuk camping. Pertama bagi kami, kalau untuk kerjaan di Erna terutama, kita punya rencana, tapi emang Tuhan yang menentukan. Kayaknya suka kalau saya maju ke depannya. pengalaman paling menarik selama di ATFM apa? Yang udah dibicarakan dari tadi, Mbak. Yang mana? Banyak sekali nih. Tadi bicara sama siapa masalahnya? Yang juga. Indonesia 320 from Jakarta to Surabaya, leading flight level 320 to flight level 250. Good morning Indonesia 320, identify. Descend 10,000, direct contact runway 10, KNX 1010. Itu jadi mas? Sebelum menjauh ini mas. Keren banget loh ya. Baru tahu dia. Jadi mereka ini teman-teman, pertama saya mau apresiasi gak cuma dari ATFM, ARO, ESIO ya, dan juga ETC. Semuanya secara profesional, secara teknis sangat menguasai bidang yang dikerjakan. Dan saya tadi juga menyampaikan bahwa saya di sini bukan karena lebih ahli, tapi saya hanya ingin memberikan sentuhan tambahan untuk membuat apa yang sudah teman-teman kerjakan itu makin menawan di mata pelanggan. Terima kasih kepada manajemen Erna sudah mengadakan kelas CBP ini. Terima kasih untuk Mbak Putri sudah memberikan ilmunya kepada kami. Harapan kedepannya untuk kelas ini semoga semakin sukses dengan acara yang sudah diadakan oleh Erna dan bisa membangun setiap individu menjadi lebih baik. Sekian dari saya. Harapan kami sih dari manajerial dengan diadakannya CDP ini nantinya lebih kepada bisa memberikan corporate image kepada teman-teman pilot, kepada teman-teman AP1 dan juga kepada teman-teman airlines bahwa kita bisa melakukan yang terbaik untuk Airmax seperti itu.